Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Kita bertemu lagi di Siraman Rohani. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dalam naungan kasih Tuhan. Baik, perkenalkan saya Suster Maria Immaculata Wea SPC yang akan menjadi pemandu acara ini dengan tema anak remaja sebagai duta pengharapan bagi gereja masa depan. Di sini juga hadir bersama saya seorang imam. Beliau adalah pastor rekan di paroki Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin. Beliau adalah Pastor Ronalius Bilong MSF. Baik Pastor, sebelum kita memulai, kita minta kesediaan Pastor untuk memimpin kita dalam doa dulu. Baik, terima kasih Suster. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, mari kita awali acara kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Teristimewa pada hari ini kami ingin berdialog bersama, berbicara tentang anak dan remaja. Mereka adalah masa depan gereja dan semoga mereka dimampukan untuk menjadi duta-duta pengharapan bagi gereja masa depan. Berkatilah kami, berkatilah seluruh umat-Mu yang mendengarkan siraman rohani pada pagi hari ini. Semoga kami dimampukan untuk terus menjadi berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pastor, terima kasih banyak. Sama-sama Suster. Atas kesediaan waktunya. Jadi Pastor, kita akan bahas pagi ini sesuai dengan tema, yaitu remaja dan anak menjadi duta pengharapan bagi gereja masa depan. Nah, di mana mereka ini merupakan generasi penerus yang sangat penting. Kemudian mereka juga memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dan memperbaharui semangat gereja. Nah, kira-kira nih bagaimana Pastor, menurut Pastor melihat peran anak dan remaja sebagai masa depan gereja? Silakan Pastor. Baik, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, memang tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah anak dan remaja menjadi duta pengharapan bagi gereja masa depan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak dan remaja itu adalah masa depan gereja tentu saja ya. Mereka adalah generasi penerus yang akan mewujudkan atau melaksanakan serta melanjutkan pelayanan dan kepemimpinan gereja pada masa yang akan datang ya. Mereka bisa menjadi ketua komunitas, mereka bisa menjadi ketua wilayah, bisa bergabung dalam kehidupan di paroki, bahkan mereka juga bisa menjadi seperti kita, menjadi seorang suster, menjadi seorang imam dan lain sebagainya. Nah, sebagai generasi penerus gereja yang akan melanjutkan pelayanan dan kepemimpinan dalam kehidupan gereja ini, maka anak-anak remaja ini perlu diberi sebuah kesadaran bahwa mereka memiliki yang namanya tanggung jawab untuk melanjutkan tradisi dan nilai-nilai kehidupan iman. Mereka diajak untuk mampu memastikan bahwa gereja tetap hidup dan relevan di masa ini. Nah, pembinaan iman dan karakter itu harus dimulai sejak dini, sejak anak-anak dan juga remaja. Maka sangat penting bagi mereka untuk kemudian dibentuk, dididik sedemikian rupa supaya mereka juga boleh mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan kemudian mengalami dinamika kehidupan gereja. Oleh karena itu, berangkat dari situasi dan kenyataan ini, maka gereja tentu saja memberikan perhatian dan pembinaan terhadap anak-anak, dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan serius bagi kehidupan gereja. Tapi begini Suster, ada sesuatu yang bagi saya pribadi itu cukup mengkhawatirkan ya, karena dalam beberapa waktu terakhir ini saya melihat ada dua fenomena yang menarik sekaligus juga memprihatinkan terhadap anak-anak dan remaja kita. Seperti itu. Fenomena pertama adalah anak-anak remaja begitu luar biasa mengekspresikan dirinya
dalam akun media sosialnya, terutama di akun TikTok ya. Kita tahu sekarang ini kan ada akun TikTok, ada Facebook, ada Instagram dan macam-macam. Tetapi yang saya perhatikan adalah anak-anak ini begitu luar biasa mengekspresikan dirinya ya. Bahkan saya melihat di media sosial, karena saya juga punya media sosial ya suster ya, di mana anak-anak itu ketika perpisahan di sekolah, pelepasan mereka itu ada satu budaya baru menurut saya, di mana mereka melakukan TikTok bersama gitu ya, ada goyang bersama dan lain sebagainya. Nah, tentu itu sesuatu yang baik, tentu itu sesuatu yang perlu kita apresiasi ya. Tetapi di sisi lain ada fenomena kedua yang bagi saya pribadi itu cukup memprihatinkan, yaitu adalah anak-anak yang dalam arti tertentu itu lemah dalam mengekspresikan atau mengaktualisasikan kemampuan intelektualnya. Ya. Sebagai contoh misalnya, saya pernah melihat di satu video di TikTok itu, anak-anak diminta untuk mengerjakan sebuah soal matematika ya. 60 kali 10, 60 tambah 10 itu mereka mikirnya lama begitu ya. Terus kemudian juga ada pengetahuan-pengetahuan umum yang seharusnya mereka tahu, tetapi mereka seringkali tidak mampu menjawab itu. Nah, dari fenomena-fenomena ini, suster dan bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, saya melihat ada ketidakseimbangan, ya, ada semacam kesenjangan antara kemampuan mengekspresikan diri sebagai seorang anak dan remaja, dan juga bagaimana mereka kurang mampu atau lemah untuk mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan intelektual mereka. Nah, semestinya ada keseimbangan ya antara kemampuan untuk mengekspresikan diri ya, entah itu dalam media sosial, entah apapun itu ada keseimbangan antara kemampuan intelektual mereka sehingga itu berjalan bersama. Nah, itu yang sangat kita harapkan, dan bagi saya secara pribadi dan juga mungkin bagi banyak umat, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ini sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita, perlu menjadi sesuatu yang kita perhatikan bersama, sehingga anak-anak ini memang sungguh-sungguh kita arahkan untuk memahami bagaimana mereka menjadi pribadi-pribadi yang hidup di tengah era digital, di tengah kemajuan yang terus berkembang. Kalau mereka tidak mampu untuk memahami bagaimana kemajuan ini harus ditanggapi, bagaimana teknologi itu harus dijalani, maka mereka akan kehilangan yang namanya arah hidup. Mereka akan kehilangan tujuan hidup, bahkan kemudian mereka tidak lagi mampu menentukan prioritas hidupnya. Sekali lagi, mereka tidak mampu untuk menentukan prioritas hidupnya. Begitu, suster, untuk sementara ini. Oh ya, jadi sangat memprihatinkan ya. Jadi di satu sisi bahwa media sosial ini sangat membantu, tetapi di satu sisi juga media sosial juga bisa semacam membantu mereka untuk semakin berkembang menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berkembang dalam diri mereka. Tetapi di sisi lain juga kita perlu melihat kemampuan intelektual itu sebagai sisi yang lain yang juga penting untuk dikembangkan. Nah, sementara dari dua fenomena yang kita lihat tadi kan, ada yang semakin berkembang untuk mengekspresikan dirinya di media sosial, tetapi di sisi lain ada kelemahan atau ketidakmampuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, sehingga terjadi semacam kesenjangan. Ada jarak antara kemampuan untuk mengekspresikan diri dan kemampuan untuk mengaktualisasikan kemampuan intelektual mereka. Begitu, suster. Baik, Pastor. Itu yang menjadi keprihatinan kita ya. Oke, Pastor, ini ada pertanyaan kedua lagi. Kira-kira bagaimana tanggapan Pastor terkait fenomena-fenomena saat ini yang menjadi tantangan anak dan remaja, khususnya di tengah perkembangan teknologi dan juga tanggung jawab mereka sebagai masa depan gereja? Kira-kira bagaimana, Pastor, tanggapan Pastor? Baik, terima kasih, suster. Berkaitan dengan itu ya, kita perlu melihat ini secara secara lebih luas. Artinya kita coba untuk mendalami apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa fenomena-fenomena seperti itu, peristiwa-peristiwa itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita, terutama anak dan remaja kita, begitu ya. Karena ini bukan sesuatu yang
bisa kita tanggapi secara tidak serius, tetapi kita berusaha untuk bagaimana situasi-situasi seperti ini kita tanggapi secara serius, karena sekali lagi anak dan remaja adalah masa depan gereja. Ya. Yang pertama, atas fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi tadi, saya mau mengatakan bahwa dunia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Itu tentu saja, suster ya, dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa dunia itu terus berkembang. Dalam satu kesempatan saya pernah memberi semacam rekoleksi itu kepada anak-anak. Lalu di situ saya menampilkan gambar-gambar begitu ya. Ada banyak gambar media-media sosial zaman dulu ya. Lalu saya tanya kepada mereka, suster, apakah kamu tahu ini gambar apa? Apakah kamu tahu ini gambar apa? Nah, sebagian besar dari mereka itu banyak yang tidak tahu. Artinya apa? Karena memang ini bukan waktunya mereka. Mereka tidak banyak mengenal alat-alat komunikasi, alat-alat yang dulu di tahun 90-an itu masih kita gunakan seperti itu. Nah, oleh karena itu hal ini membuat kita kemudian melihat anak-anak ini memang dunia mereka adalah dunia yang kita jalani saat ini, dunia digital, dunia teknologi, ya. Oleh karena itu kita sebagai manusia itu atau anak-anak ini dan remaja-remaja ini itu bisa disebut sebagai penikmat dari setiap perkembangan itu. Mereka adalah penikmat, ya. Merasakan, menikmati bagaimana indahnya hidup dalam media sosial, indahnya hidup dalam perkembangan teknologi, indahnya merasakan mampu mengekspresikan diri di depan kamera, lalu kemudian diupload dan sebagainya. Nah, itu dunia mereka, ya. Tetapi juga kita perlu menekankan bahwa dari apa yang mereka alami itu, mereka diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari perkembangan dan kemajuan teknologi ini, seperti itu. Jadi kemampuan untuk mengekspresikan diri itu adalah bagian dari cara mereka untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan dunia digital, dunia teknologi, seperti itu. Nah, dan tentu saja perkembangan itu tentu hal yang ya lumrah barangkali ya, karena memang sudah waktunya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya secara pribadi tentu bukan orang yang anti terhadap media sosial, ya. Saya juga punya media sosial, suster ya. Suster juga tentu pasti punya, begitu kan? Punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok barangkali, ya. Kita tidak anti, bahkan gereja pun tidak pernah anti terhadap perkembangan media sosial yang mewabah dalam kehidupan anak-anak dan remaja kita. Tetapi yang ingin saya katakan adalah sejauh mana media sosial itu membawa anak-anak dan remaja itu untuk semakin bertumbuh dan berkembang, ya, baik secara rohani maupun juga secara manusiawi. Apa artinya bertumbuh secara manusiawi? Bertumbuh secara manusiawi artinya adalah anak dan remaja itu harus mampu menggunakan dan memanfaatkan media sosial itu untuk membangun karakter diri mereka. Sebagai contoh misalnya, mungkin ada baiknya anak-anak ini dibentuk dan dididik untuk membuat konten-konten ya yang berisi misalnya kreativitas, ya, membuat ini dan itu. Lalu kemudian mungkin juga konten-konten yang berisi pelajaran-pelajaran, ya, membahas satu pelajaran, teman-teman seperti ini, ada pelajaran ini, cara mengerjakannya seperti ini, misalnya seperti itu. Kemudian juga mungkin membuat konten-konten yang isinya itu berbagi ilmu apa saja, membuat ini, mengerjakan ini, dan lain sebagainya. Itu maksudnya teknologi membawa mereka pada perkembangan teknologi. Kita berharap arahnya ke sana. Berharap bahwa anak-anak ini dengan media sosial, dengan kemampuan mereka mengekspresikan diri ini, mereka mampu untuk membawa diri mereka, membangun karakter-karakter positif dalam diri mereka. Seperti itu. Sementara yang dimaksud bertumbuh secara rohani melalui media sosial itu, anak dan remaja itu mampu menggunakan dan memanfaatkan media sosial itu untuk bertumbuh dalam iman. Contoh misalnya, bisa jadi di media sosial itu kita berbagi pengalaman, ya, sharing.
kita boleh membagikan refleksi atau anak-anak bisa dibantu untuk membagikan refleksi-refleksi mereka, membagikan hasil dari apa yang mereka rasakan dalam kehidupan iman mereka. Nah, itu yang kita harapkan. Atau mungkin juga ketika live di Instagram, di Facebook, di TikTok, mereka menayangkan misalnya ketika mereka sedang berdoa begitu kusuk, lalu kemudian live, kemudian ada orang yang mengikuti melihat. Nah, ini kan sesuatu yang baik dan positif sekali. Nah, hal-hal inilah yang kemudian kita harapkan berkembang dalam diri anak-anak dan remaja kita. Karena sekali lagi mereka adalah duta pengharapan. Mereka adalah masa depan gereja. Di tengah perkembangan seperti ini, media sosial, teknologi dan segala macam, mereka diajak untuk tidak ikut arus. Mereka diajak untuk kemudian bagaimana memanfaatkan media sosial itu, teknologi itu dengan baik demi perkembangan dirinya, tetapi juga perkembangan kemampuan intelektual yang nanti akan sangat berguna pada kehidupan mereka. Intinya adalah bagaimana teknologi dan media sosial itu menjadi sarana yang sangat baik untuk mengembangkan diri, sejauh itu digunakan, dimanfaatkan dengan bertanggung jawab. Kira-kira begitu, Suster, menanggapi fenomena-fenomena seperti itu. Nah, sehingga kemudian dalam perjalanan waktu kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita ini sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang mampu memanfaatkan teknologi dan media sosial itu sebagai sarana untuk mengembangkan diri secara baik, mengembangkan diri ke arah yang lebih positif, yang lebih baik, mengembangkan karakter hidup mereka, terutama juga dalam konteks hidup iman mereka, menjadikan media sosial itu sebagai sarana untuk mewartakan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Injil yang mampu mereka bagikan dalam media sosial itu. Kira-kira seperti itu, Suster. Oke, baik Pastor, menanggapi apa yang tadi Pastor sudah katakan bahwa anak-anak zaman sekarang, maksudnya anak-anak yang menjadi duta pengharapan, sekiranya mereka bisa mampu menyeimbangkan ya antara yang manusiawi dan yang rohani. Betul. Jadi ya menjadi keprihatinan juga ya bahwa anak-anak di zaman ini ya, banyak juga di antara mereka ya mungkin termasuk dalam fenomena ya, banyak di antara mereka secara tidak sadar mereka sudah terkontaminasi dengan media sosial. Akhirnya lupa waktu mereka untuk belajar, untuk membantu orang tua. Jadi sehingga orang tua sendiri merasa stres dengan tingkah laku mereka. Bahkan mereka sendiri yang tergiur dengan media-media sosial yang menarik. Contoh konkretnya seperti Mobile Legends. Habis itu di satu sisi juga membuat mereka seperti ya inilah kegiatan saya setiap hari. Betul. Begitu. Nah, itulah Suster ya, kenapa kemudian kita perlu untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Barangkali bagi kita ini bukan sesuatu yang serius gitu ya, bukan sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan mereka. Dampak dari itu semua itu tidak akan kita rasakan saat ini. Iya, betul. Dampak dari itu semua itu akan kita alami ketika kemudian nanti mereka sudah menjadi dewasa, sudah menjadi orang-orang yang semestinya mengambil peran penting dalam kehidupan gereja, tetapi ternyata pada akhirnya akibat terlalu banyak mengkonsumsi ya media sosial dan teknologi itu secara tidak bertanggung jawab ya, itu kemudian mereka akan terganggu untuk kemudian membangun kehidupan mereka yang lebih baik, membangun karakter diri. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa gereja, saya secara pribadi pun tidak anti terhadap media sosial. Sekali lagi, saya tidak anti terhadap media sosial, tetapi bagaimana kemudian media sosial itu membantu kita, membantu saya, membantu remaja dan anak-anak kita itu untuk mampu bertumbuh, berkembang, berakar di dalam kehidupan iman mereka. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa ada begitu banyak pengaruh-pengaruh negatif yang membuat kita kemudian tidak lagi mampu melihat apa yang baik dari teknologi, dari media sosial, dan apa yang tidak baik dari teknologi dan media sosial itu sendiri. Anak-anak diajak untuk belajar pertama-tama melihat diri mereka saat ini dan juga pada masa yang akan datang.
Merekalah orang-orang yang nanti akan melanjutkan perutusan gereja. Merekalah yang nanti akan kemudian menjadi orang-orang yang katakanlah menyangga kehidupan gereja. Kita yang sekarang hadir di sini, suster, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, kita mungkin tidak akan lagi bisa membawa gereja ini untuk semakin berkembang, karena mungkin kita sudah saatnya untuk tidak lagi terlibat banyak dalam kehidupan gereja. Tetapi mereka yang saat ini berkembang dalam kehidupan yang diwarnai oleh perkembangan media dan teknologi ini, mereka inilah yang akan menjadi harapan-harapan gereja masa depan. Kalau kemudian mereka tidak sungguh-sungguh menata diri mereka dengan baik, kalau mereka tidak sungguh-sungguh melihat perkembangan ini sebagai sesuatu yang perlu dimanfaatkan dengan baik, maka kemudian ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan mereka secara pribadi, bagi perkembangan hidup gereja, dan juga bagi pertumbuhan iman anak-anak dan remaja ini. Begitu, suster. Sudah banyak sekali masukan-masukan dari pastor tadi, sekiranya menjadi keprihatinan untuk anak dan remaja. Baik, Pastor, kita akan melanjutkan lagi sesi diskusi kita. Baik, suster. Jadi, kira-kira apa tanggapan Pastor terhadap kemajuan teknologi ini? Baik, tentu saja bukan hanya tanggapan saya secara pribadi ya, tetapi juga kita perlu melihat tanggapan gereja. Ya, bagaimana gereja menanggapi kemajuan teknologi, perkembangan media sosial dengan segala platformnya itu ya. Nah, yang pertama saya mau mengatakan kepada kita bahwa gereja tidak pernah menutup mata atas kemajuan teknologi yang saat ini sedang berkembang dengan segala aspek yang termuat di dalamnya, termasuk juga media-media sosial. Ya, kita tahu ya ada banyak sekali media sosial dengan segala platformnya ya, yang berkembang saat ini, dan begitu banyak juga orang yang menggunakannya. Artinya apa? Artinya gereja mau mengatakan kepada kita bahwa gereja terbuka atas segala perkembangan dan juga kemajuan, dan menjadikan perkembangan dan kemajuan itu sebagai sarana untuk mewartakan nilai-nilai Injil dan menyebarkan pesan dan harapan kasih kepada kita semua, suster ya. Jadi memang gereja pada dasarnya tidak akan pernah menolak, karena gereja juga hadir dalam dunia yang berkembang dari waktu ke waktu. Hanya gereja memang menekankan kepada kita bagaimana kita sebagai gereja itu bijaksana dan bertanggung jawab untuk menggunakan perkembangan dan media sosial ini dalam kehidupan bersama kita, terutama dalam kehidupan iman kita. Ya. Gereja berusaha sedemikian rupa untuk mendorong kita agar kita justru harus menjadi bagian dari teknologi ini. Supaya apa? Supaya kita itu menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, pribadi yang inovatif dalam mengembangkan kehidupan pribadi kita, kehidupan bersama kita, terutama dalam kehidupan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja melihat bahwa kehadiran teknologi itu adalah sebuah rahmat dan anugerah ya. Jadi bukan hanya sekedar perkembangan kemajuan teknologi itu saja, tetapi ada hal-hal yang juga bersifat spiritual, rohani dari kehadiran teknologi dan media-media itu. Nah, mengapa demikian? Karena kehadiran teknologi, kehadiran media sosial itu sebenarnya pertama-tama tidak terlepas dari karya Allah dan terlibat dalam kehidupan kita umat manusia. Ya, kalau kita memahami ini ya, bagaimana media sosial dan teknologi itu sebagai rahmat dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, saya mau menjelaskan sedikit tentang hal ini. Jadi pertama-tama seperti ini, suster dan para pemirsa yang terkasih. Allah memberikan kepada manusia itu kemampuan ya untuk mengembangkan dirinya.
kemampuan untuk membuat sesuatu secara lebih kreatif, ya. Dan itu adalah rahmat yang diberikan Allah sendiri kepada manusia untuk mampu mengolah dirinya, mengolah kemampuan intelektualnya, mengolah hatinya, dan apapun yang baik untuk perkembangan manusia ini. Dan teknologi itu adalah buah dari perkembangan dan kehebatan manusia dalam mengembangkan dirinya, kan begitu. Nah, maka kemudian gereja melihat bahwa teknologi itu adalah bagian dari kemampuan manusia untuk mengembangkan dirinya. Itu nilai positif yang dilihat gereja dari teknologi, ya. Sehingga kemudian seperti saya katakan di awal, gereja sama sekali tidak menolak kehadiran teknologi. Gereja justru memberi apresiasi yang tinggi kepada mereka, kepada orang-orang yang menciptakan banyak hal-hal baik untuk kemajuan dunia, untuk kemajuan manusia, dan tentu ini akan memberikan dampak-dampak positif sejauh itu digunakan secara baik dan bertanggung jawab, seperti itu. Salah satu dari kemampuan manusia itu adalah ya tadi, tentu saja teknologi. Manusia itu bisa menciptakan macam-macam, kan. Sekarang kita kenal yang namanya smartphone, kemudian AI dan macam-macam. Itu diciptakan oleh manusia, dan manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah lah yang memberikan rahmat kepada manusia sehingga manusia itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya. Kalau manusia itu tidak menanggapi rahmat Allah, tidak bekerja sama dengan Allah untuk menanggapi rahmat itu, maka kemudian perkembangan-perkembangan ini tentu tidak akan ada. Ketika Allah memberikan kemampuan kepada manusia, kemampuan berpikir, kemampuan intelektual, maka manusia mampu untuk melakukan ini dan itu dan menciptakan hal-hal baru demi perkembangan manusia, demi perkembangan baik dalam kehidupan bersama kita. Begitu, suster. Dan yang ketiga, yang perlu juga kita perhatikan adalah bahwa keterbukaan gereja, penerimaan gereja terhadap kehadiran teknologi dan media sosial itu sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru, ya. Jadi keterbukaan gereja dalam menanggapi kehadiran teknologi itu telah dibahas dalam beberapa dokumen gereja, ya. Seperti misalnya dalam dokumen Konsili Vatikan Kedua. Kebetulan saya bawa dokumennya. Ini dokumen Konsili Vatikan Kedua. Tentu Anda semua tahu dokumen ini, dan di dalam dokumen itu terdapat dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan yang mengacu kepada teknologi dan media sosial. Saya sebut saja di sana, ya. Misalnya dalam Decret Inter Mirifica, ya. Ada namanya Decret Inter Mirifica yang berbicara tentang upaya komunikasi sosial. Ini berbicara tentang teknologi. Jadi jauh sebelum teknologi ini berkembang, gereja sebenarnya sudah mulai berbicara tentang teknologi, tentang komunikasi sosial. Nah, Decret Inter Mirifica ini menekankan pentingnya gereja Katolik itu menggunakan media komunikasi sosial untuk mewartakan Injil dan keselamatan. Dekret ini juga membahas soal prinsip-prinsip kebenaran, tanggung jawab, dan dampak media sosial serta peran para uskup, para imam, dan umat dalam memanfaatkan media sosial. Ya, itu dokumen atau dekret tentang media sosial, dekret tentang Inter Mirifica. Ya, artinya apa? Artinya gereja sudah sejak dahulu, sudah sejak lama itu menginginkan atau mendorong kita untuk kemudian memanfaatkan dan menggunakan media sosial itu sebagai media pewartaan, sebagai sarana pewartaan. Apa yang diwartakan? Ya tentu saja tadi dikatakan di situ prinsip-prinsip kebenaran, ya. Prinsip-prinsip kebenaran. Karena saat ini seringkali media sosial itu digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang bukan kebenaran, yang kita kenal dengan istilah misalnya apa? Hoax, ya, berita-berita yang tidak benar, berita yang gosip-gosip dan segala macam seperti itu. Nah, selain itu juga gereja berharap kita bertanggung jawab, ya. Saya seringkali tadi mengatakan bahwa media sosial itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang tidak baik digunakan. Tetapi bagaimana tanggung jawab kita untuk kemudian memanfaatkannya secara baik bagi kehidupan kita.
Dan kita perlu melihat apa dampaknya dalam kehidupan kita. Apakah media sosial itu memberi dampak baik? Kalau media sosial kemudian memberi dampak yang kurang baik, terutama kepada remaja dan anak-anak kita. Tadi suster mengatakan ada yang main game, ada yang menghabiskan waktunya hanya untuk mencet smartphone-nya dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita perlu tangani, itu yang perlu menjadi perhatian kita. Nah, itu yang pertama ya. Jadi gereja sudah memperhatikan apa yang menjadi peluang dalam kehidupan kita, terutama keterlibatan kita dalam mengembangkan teknologi dan media sosial ini ya. Kemudian berikutnya masih dalam dokumen yang sama ya. Ya, betul. Dokumen Konsili Vatikan Gereja ya. Itu juga ada satu dokumen penting yang dikeluarkan tahun 2002. Judulnya adalah Gereja dan Internet. Anda boleh cari, itu ada di internet ya soal dokumen ini. Dan juga yang kedua adalah Etika dan Internet ya. Gereja dan internet itu berisi tentang pandangan gereja Katolik tentang internet. Bagaimana menggunakan internet, memanfaatkan internet, dan lain sebagainya. Nah, dokumen ini menyoroti potensi internet sebagai alat pendidikan. Betul. Ya. Dan kita lihat di sekolah-sekolah sekarang kan ujian-ujian itu mungkin lewat HP aja bisa ya kan. Lalu kemudian belajar juga lewat internet itu bisa, seperti itu ya. Kemudian internet juga bisa digunakan sebagai dialog budaya, ya, dialog kebudayaan. Kita bisa misalnya membuat remaja-remaja kita misalnya ketika kemudian pergi kemana, lalu kemudian bertemu dengan temannya di satu tempat, lalu berbagi budaya, misalnya membuat sebuah vlog video. Oh, ini saya sedang ada di tempat ini, budayanya seperti ini, sehingga orang di sekitarnya yang melihat media itu tahu, oh ternyata di sana tuh ada budaya-budaya seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan dialog budaya, melihat kebudayaan lain, mengenal kebudayaan lain, menambah pengetahuan kita. Seperti itu. Dokumen ini juga ya, itu juga menyoroti tentang penyebaran informasi yang salah ya, hoax tadi. Juga menyoroti soal misalnya penyebaran pornografi ya, itu karena peluang untuk masuknya hal-hal seperti itu dalam media sosial itu sangat rentan ya, sangat rentan, sehingga kemudian bagaimana kemudian kita mengantisipasi agar anak-anak kita, remaja-remaja kita jangan sampai kemudian terpapar oleh hal-hal seperti ini, pornografi, hoax dan lain sebagainya, karena ini akan sangat mengganggu perkembangan hidup mereka, perkembangan iman mereka ke depannya. Seperti itu. Sementara itu dokumen Etika dan Internet itu membahas bagaimana umat Katolik menggunakan segala bentuk media untuk mengetahui banyak hal-hal baik yang bisa ditemukan dalam internet itu. Seperti itu. Nah, dari apa yang tadi saya sampaikan, mulai dari Inter Mirifica, kemudian dokumen tentang gereja dan internet, kemudian etika dan internet, 3 dokumen itu, kita bisa menyadari dan tahu bahwa pada dasarnya dan pada intinya gereja membuka diri untuk kehadiran teknologi, perkembangan teknologi dan kemudian juga media sosial, dan tentu saja itu menjadi sesuatu yang perlu dan berguna untuk perkembangan gereja, terutama juga perkembangan anak-anak dan juga remaja-remaja kita. Sejauh sekali lagi itu digunakan dengan bertanggung jawab. Nah, hal lain lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa gereja tidak hanya terbuka kepada perkembangan teknologi dan media sosial itu melalui dokumen-dokumen tadi, ya. Dokumen-dokumen tadi kan gereja mengapresiasi ya, ada perkembangan ini lalu kemudian menulis dokumen ini dan dokumen itu. Tidak hanya itu, tetapi gereja juga itu memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka, kepada siapa saja yang memanfaatkan internet itu sebagai media pewartaan, menggunakan teknologi, menggunakan media sosial sebagai media pewartaan. Ada contohnya, suster. Siapa? Dia adalah
Beato Carlo Acutis, ya kan? Kita tahu semua ya, Beato Carlo Acutis yang sebentar lagi akan dikanonisasi menjadi santo. Nah, kita tahu bahwa Carlo Acutis ini adalah seorang muda yang begitu senang dengan teknologi, begitu senang dengan internet, dan kemudian dia membuat apa? Dia membuat sebuah web yang isi dari web itu adalah menunjukkan atau memperlihatkan informasi-informasi tentang adanya mujizat Ekaristi, ya kan, di webnya dia itu. Nah, yang mau saya katakan adalah remaja seperti Carlo Acutis inilah yang perlu menjadi contoh baik bagi remaja-remaja dan anak-anak zaman sekarang. Memanfaatkan media sosial untuk mewartakan hal yang baik, mewartakan hal yang mampu membuat orang kemudian sadar siapa dirinya. Mewartakan tentang sesuatu yang membuat orang kemudian mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupannya, ya. Jadi hal-hal seperti itu memang sesuatu yang sangat penting. Begitu kira-kira, Suster. Ya, baik Pastor. Menarik bagi saya bahwa sebelum adanya media sosial, bahwa sudah ada doktrin yang mengeluarkan tentang gereja dan internet, yang dimana membahas tentang tantangan seperti sebagai alat pendidikan di dalam antar budaya, terus penyebaran Injil, tetapi juga menyoroti tantangan seperti penyebaran informasi yang salah. Betul. Lalu yang kedua tadi menarik bagi saya bahwa yang kedua itu ada etika dan internet, yang dimana di sini juga membahas bahwa bagi kita umat Katolik secara khusus anak-anak dan remaja, bahwa menggunakan internet dengan bertanggung jawab, mengingat bahwa potensi baik buruknya internet ini. Jadi luar biasa ya, sebelum adanya media sosial, jadi Dekrit sudah duluan mengeluarkan ini betul. Jadi sungguh menjadi hal yang perlu kita bangun bersama, Suster, ya. Artinya gereja itu tidak hanya hadir sebagai apa ya, istilahnya itu untuk kita membangun hidup iman kita, tidak, tetapi gereja juga terlibat dalam kehidupan nyata manusia dalam dunia dan melihat perkembangan-perkembangan yang ada saat ini. Nah, ketika dokumen Konsili Vatikan ini dibuat, ya, ketika mereka berdiskusi, mungkin juga gereja sudah berpikir bahwa ke depannya pada tahun-tahun mendatang setelah Konsili Vatikan itu dilaksanakan, akan ada banyak perkembangan-perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang terjadi. Ada banyak kemudahan-kemudahan yang bisa digapai oleh manusia, terutama untuk kalangan anak-anak dan remaja. Kenapa kita sangat menekankan anak dan remaja? Karena sekali lagi, mereka adalah masa depan gereja. Mereka adalah pribadi-pribadi yang akan mewarisi nilai-nilai iman, yang akan mewarisi hal-hal baik dalam hidup mereka, dan kemudian mereka juga akan terlibat dalam interaksi sosial melalui teknologi media sosial. Nah, maka oleh karena itu, kalau mereka tidak dibentuk dengan baik, kalau anak-anak kita ini tidak kita didik, tidak kita bimbing, tidak kita bantu untuk melihat media sosial itu sebagai sesuatu yang positif, yang baik, dan harus digunakan secara bertanggung jawab, maka kadang-kadang mereka akan jatuh pada situasi yang membuat mereka tidak tahu lagi membedakan apa sih baiknya media sosial, apa sih buruknya media sosial. Pokoknya pakai aja, seperti itu ya. Nanti seperti apa perkembangannya, ya tentu itu tidak menjadi pikiran mereka, tetapi kita sebagai orang-orang yang tentu berpikir soal gereja di masa yang akan datang, berusaha untuk bagaimana anak-anak kita ini kita bantu untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mampu memahami media sosial dan teknologi ini sebagai bagian dari hidup mereka pertama-tama, tetapi juga mereka harus punya rasa tanggung jawab, mereka harus juga menjadi pengguna media sosial, pengguna teknologi yang cerdas, sehingga arah hidup mereka sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang baik untuk perkembangan dan kemajuan gereja pada masa-masa selanjutnya. Betul. Seperti itu, Suster. Ya, baik Pastor. Saya juga merasa tertarik ya juga dengan yang kembali lagi kepada dokumen tadi, bahwa secara khusus kepada etika dan internet,
yang dimana pada kalimat bahwa menyoroti tantangan seperti penyebaran informasi yang salah. Jadi sesuatu yang menurut saya bahwa ketika kita menggunakan internet dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik pula. Tapi di satu sisi, ketika kita tidak menggunakan internet dengan tidak bijaksana, contoh konkretnya, misalnya ada sesuatu yang sebenarnya itu menjadi privasi saya. Betul. Tetapi ketika dia merasa bahwa misalnya saya ada masalah dengan keluarga saya nih, misalnya saya ada masalah dengan pasangan saya, akhirnya saya mengungkapkan itu lewat status, akhirnya di-upload ke media sosial. Jadi orang-orang yang sebenarnya itu menjadi maksudnya orang-orang yang dalam arti terlibat dalam media sosial itu media sendiri. sosial ini akhirnya menjadi tahu ternyata dia tuh mengalami seperti ini. Akhirnya rahasia kita yang sebenarnya sendiri yang kita tahu akhirnya semua menjadi tahu. Betul. Gitu Pastor. Itu kalau rahasianya benar Suster ya. Kalau hoax misalnya kan, nah ini kan merepotkan seperti itu. Nah, ada satu contoh baik Suster. Begini, saya pernah didatangi oleh seorang anak ya, remaja, wanita tentu saja ya. Lalu kemudian dia bercerita bagaimana pengalaman hidup dia begitu ya. Lalu setelah itu kami sempat cerita-cerita, ya biasa ya setelah perayaan Ekaristi kita cerita, lalu sambil cerita itu dia tidak memperhatikan saya ngomong dengan dia, tapi dia memperhatikan smartphone-nya itu ya. Jadi temannya itu adalah smartphone-nya, saya ini ya nggak tahu begitu Suster ya. Tapi saya bertanya, HP-mu apa begitu ya, smartphone-mu itu apa? Lalu dia menyebutkan salah satu merek smartphone begitu ya. Lalu saya tanya harganya berapa? Ya harganya di atas 12 atau 13 begitu ya. Lalu saya tanya, kok kamu punya smartphone tuh lebih mahal dari punya saya ya? Saya bilang gitu ya. Oh dia mengatakan, Pastor, saya kalau tidak pakai ini, itu saya nggak punya teman. Ya. Begitu ya. Jadi, saya kaget begitu ya, saya kaget. Maksudnya bagaimana kamu nggak punya teman? Ya teman saya ya pakai ini semua gitu. Jadi kalau saya nggak punya ini, saya nggak bisa berteman dengan mereka. Apa yang mau saya katakan Suster dari peristiwa atau pengalaman ini? Ternyata ketika kita kemudian tidak lagi tahu dan bertanggung jawab terhadap penggunaan media sosial, penggunaan teknologi, dan itu kemudian merasuk ke dalam diri kita, kita kemudian menjadi pribadi yang mengukur persahabatan kita, mengukur teman kita, itu hanya dari media sosial tadi, dari barang atau smartphone yang kita punya, hanya sebatas itu. Ya, itu bisa kita bayangkan bagaimana kemudian orang mengukur pertemanannya, dia hanya punya teman yang menggunakan media yang sama dengan dia, yang harganya sekian. Kalau tidak seperti itu dia nggak punya teman, begitu kan? Sampai seperti itu, ya, sampai seperti itu. Nah itu kita harus serius memperhatikan kenyataan-kenyataan seperti ini. Ini bukan sesuatu yang apa ya istilahnya itu menakut-nakuti, tidak, tetapi bagaimana kemudian kita juga harus mengantisipasi agar hal serupa tidak terjadi pada anak-anak dan remaja kita. Oleh karena itu juga peran orang tua, ya, ayah dan ibu dan keluarga itu untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka juga bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka miliki, bisa bertanggung jawab terhadap media sosial. Bagi saya tidak salah kemudian kalau orang tua mengecek handphone teman anaknya, mengecek media sosial anaknya. Itu hal yang bagi saya penting juga supaya kita tidak kecolongan. Kita tidak menjadi pribadi yang tidak mau tahu dengan itu dan merasa itu baik-baik saja, kan begitu. Tetapi kita berusaha sedapat mungkin untuk membawa mereka hadir, hidup, dan berkembang dalam perkembangan dunia yang demikian, tetapi juga kita terus memantau perkembangan hidup mereka agar mereka sungguh-sungguh memanfaatkan media sosial dan teknologi ini secara bertanggung jawab, baik, dan secara cerdas. Betul. Begitu, Suster ya. Ya, jadi ini menjadi peran penting ya untuk secara khusus kepada orang tua. Betul. Ya, di mana mereka harus memantau anak-anak mereka saat mereka menggunakan media sosial. Ya, Pastor ya. Baik Pastor, kita lanjut diskusi lagi. Baik, ya. Kira-kira apa hubungan kemajuan teknologi dan remaja sebagai duta pengharapan bagi
gereja masa depan? Baik suster, ini pertanyaan yang penting ya. Jadi apa sih hubungan kemajuan teknologi dan peran anak-anak serta remaja sebagai duta pengharapan bagi gereja masa depan ya? Jadi begini suster, pertama sebagaimana kita tahu ya, gereja itu berjalan bersama dalam kemajuan zaman, kan begitu. Gereja tidak berhenti pada satu titik, tidak, tetapi ketika dunia berkembang, teknologi berkembang, gereja juga ikut dalam perkembangan itu. Nah, kehadiran gereja pertama-tama juga tidak hanya mengambil bagian dalam teknologi atau beradaptasi dengan teknologi, tetapi juga gereja diajak untuk menjawab apa yang menjadi tantangan ya atau kebutuhan zaman, terutama berkaitan dengan perkembangan teknologi ya. Jadi gereja tidak hanya menjadi bagian dari teknologi, tetapi juga bagaimana gereja hadir untuk menjawab tantangan-tantangan zaman ini. Ya, tantangan zaman itu kan macam-macam ya suster ya. Misalnya tadi soal pengaruh teknologi itu kan tantangan. Bagaimana teknologi itu membuat kita kemudian seringkali menerima berita-berita hoax misalnya. Nah, itu kan tantangan sebenarnya. Nah, itu yang perlu kita lihat. Kemudian yang kedua adalah kita perlu ingat bahwa anak dan remaja tadi itu kan sudah kita bahas bahwa mereka adalah penerus masa depan gereja ya. Mereka adalah pewaris nilai-nilai iman. Mereka akan menjadi pemimpin di masa depan dan kemudian mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang tentu saja memiliki tugas untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita kepada umat, kepada siapa saja yang mereka jumpai kelak. Begitu ya. Nah, kalau kemudian kita tidak mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu atau dapat membuat mereka tidak lagi bisa secara bertanggung jawab menggunakan teknologi dan media sosial ini, maka kemudian kita akan terganggu kehidupan iman kita. Kita tidak akan lagi melihat generasi-generasi yang sungguh-sungguh mampu membawa gereja ini ke arah yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Nah, perlu diingat juga bahwa anak-anak ini, remaja-remaja ini adalah produk masanya. Artinya apa? Produk masa itu adalah mereka berkembang sesuai dengan masanya mereka. Begitu, suster ya. Suster bisa paham ya, suster dulu dengan suster yang sekarang tentu beda ya. Dulu mungkin tidak punya media sosial apa-apa. Nah, sekarang sudah punya. Nah, waktunya sudah berbeda. Nah, anak-anak ini juga seperti itu. Mereka adalah produk masanya, produk zamannya. Dan itu semua sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap cara pandang mereka tentang hidup mereka. Terhadap macam-macam hal yang mampu membuat mereka kemudian tidak lagi peduli akan diri mereka. Tentang norma, ya kan? Tentang nilai-nilai, tentang status dan martabat mereka, serta peran mereka dalam lingkungan sosial. Sudah banyak contoh, suster, ya. Saya beri contoh kecil misalnya. Kalau kita ngomong dengan orang-orang yang sudah terpapar dengan teknologi media sosial itu, kadang-kadang ya seperti tadi saya cerita anak cewek yang ngomong dengan saya itu ya, dia ngomong dengan saya tapi yang dilihat adalah HP-nya, smartphone-nya. Nah, ini kan sesuatu yang ya kecil saja, hal yang mungkin kita anggap tidak serius, tetapi kita bisa bayangkan kalau mereka di rumah, di keluarga begitu ya, sambil makan kemudian yang dipegang gadgetnya mungkin seperti itu ya. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka, terhadap lingkungan sosial mereka. Nah, itu yang kita tidak ingin terjadi. Nah, sekarang pertanyaan tadi, apa hubungan kemajuan teknologi dan peran anak-anak dan remaja itu sebagai masa depan gereja ya? Kalau kita melihat kaitannya antara teknologi dan anak-anak ini, ya mereka tentu saja sangat rentan terpapar oleh kemajuan teknologi. Ya. Teknologi membuat kehidupan mereka tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, ya kan? Betul. Mereka bisa berteman dengan siapa saja, dengan orang di mana saja. Nah, itu membuat mereka tidak tahu lagi di mana batas-batas relasi yang harus mereka bangun dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, anak dan remaja ini harus dibantu untuk memahami teknologi sebagai cara dan upaya untuk mengembangkan diri secara positif
terutama dalam kaitannya dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai generasi masa depan gereja. Poin pentingnya adalah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, bagaimana menjadikan anak dan remaja kita ini sebagai pengguna teknologi yang cerdas, yang bijaksana, yang kreatif, yang bertanggung jawab, yang mampu membawa mereka untuk semakin memahami siapa diriku dan bagaimana aku berkembang dalam hidup imanku di tengah perkembangan teknologi yang juga sedang berkembang. Dan ada beberapa hal yang baik yang ingin saya sampaikan juga dalam sesi ini, bahwa Paus Fransiskus itu juga berpesan kepada kita, ya, dalam homili Hari Komunikasi Sosial Sedunia, ya. Di sana dikatakan bahwa remaja atau orang muda atau anak-anak itu adalah orang yang paling terpapar pada ilusi bahwa jejaring sosial dapat sepenuhnya memuaskan mereka pada tingkat relasional, ya. Jadi Paus Fransiskus pun sudah memiliki kecemasan bahwa anak-anak ini lebih puas membangun relasi dalam media sosial ketimbang membangun relasi yang nyata dalam keluarga, dalam komunitas sosial dan lain sebagainya. Nah, ada fenomena berbahaya bahwa ketika anak-anak dan remaja ini menjadi orang-orang yang dalam arti tertentu memiliki sikap antisosial, maka mereka sangat berisiko untuk mengasingkan diri sepenuhnya dari masyarakat, kurang mampu bergaul, kurang mampu terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti itu. Jadi intinya, suster, bahwa kita diajak untuk menjadi orang-orang yang mampu membantu anak-anak dan remaja kita, karena mereka adalah masa depan gereja. Mereka masih punya harapan yang panjang untuk kemudian menjadi pemimpin-pemimpin gereja masa depan, baik itu dalam masyarakat, baik itu dalam gereja, dan juga mampu menjadi pemimpin-pemimpin seperti kita saat ini, menjadi seorang imam, menjadi seorang suster, dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan, dan ini yang menjadi poin pentingnya. Mudah-mudahan dengan adanya media sosial, mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang siap untuk bertanggung jawab atas kehidupan gereja pada masa-masa yang akan datang. Demikian, suster. Baik, Pastor. Terima kasih banyak, Pastor, atas sharingnya yang Terima kasih, suster. Berbagi tadi. Cukup banyak hal yang kita petik. Jadi semoga penjelasan tadi berkaitan dengan anak remaja menjadi duta pengharapan gereja. Semoga apa yang akan kita sharingkan ini semoga bermanfaat bagi mereka dan dapat menginspirasi mereka, ya, serta bertanggung jawab bagi gereja dan masa depan. Terima kasih, Pastor, ya. Mungkin kita tutup dengan doa dulu, suster, ya. Baik, para pemirsa, mari kita tutup sesi ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kami boleh berkesempatan untuk berdiskusi bersama, berbicara tentang peran anak-anak dan remaja, terutama dalam membangun masa depan mereka dan juga menjadi masa depan gereja. Semoga Engkau memberkati kami semua, memberkati anak-anak-Mu agar mereka sungguh-sungguh menyadari peran mereka ini sebagai duta pengharapan bagi masa depan gereja. Dan semoga Engkau memberkati kami semua, terutama orang tua, anak-anak di lingkungan dan di masyarakat kami, sehingga mereka sungguh menjadi orang-orang yang mampu menjadi tanda kesaksian-Mu dalam kehidupan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor.